dari Dinas Kesehatan. Dan yang kami hormati, sama hormati dan kami banggakan para kepala ini, insya Allah sampai sore hari ke depannya kita akan melakukan kegiatan review dan revisi regulasi stunting Pergub nomor 12 tahun 2020. Tentunya tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Kita kirimkan juga kepada persembahkan kepada Bapak Ibu sekalian kabupaten untuk melakukan review dan revisi terkait dengan penanggulangan stunting. Di tangan Bapak Ibu sekalian kami mengharapkan masukan-masukan terkait dengan bagaimana isi pergub kita ke depannya sehingga dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Jeneponto bisa lebih kita sinergikan, bisa kita kolaborasikan antara semua stakeholder sebagai pengampu. Karena untuk kita ketahui bersama, di dalam mengentaskan stunting ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh bidang kesehatan saja semata-mata. Dan adanya stakeholder yang lainnya yang berperan sangat aktif di dalam pelaksanaan pengendalian dan penurunan stunting di Kabupaten Jeneponto. Yang kita lakukan termasuk juga mungkin pameran dan penilaian yang ada. Besar harapannya bisa memberikan sumbang saran pemilih di tahun 2023. Tentunya ini satu hal yang menurut orang-orang di luar sana adalah suatu keniscayaan dan hal yang sangat mustahil. Tetapi ketika itu kita bisa laksanakan bersama-sama melalui stakeholder yang terkait, semua bidang pengampu yang ada, tentunya kita akan mudah-mudahan Kabupaten Jeneponto ini tahun ini ataupun tahun depan nanti pengumumannya kita akan mendapatkan penghargaan atau apalah. Tapi terlepas dari itu sebenarnya bukan dari bentuk penghargaannya yang kita 25 yang akan di-SK-kan untuk menjadi daerah lokus stunting kita. Tapi terlepas dari itu tentunya banyak desa-desa yang lain yang harus tetap melakukan program-program yang disesuaikan dengan konvergensi dan intervensinya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Tetapi karena keterbatasan anggaran, tentunya kita akan fokus pada lokus yang ada. Kegiatan penanggulangan stunting di Kabupaten Jeneponto. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tim koordinasi tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan. Ya. Kemudian ada penegasan terkait dengan pilar-pilar yang menjadi strategi nasional yang dijabarkan di dalam rencana aksi yang akan dilakukan. Ini inspirasi bagi kita semua dalam rangka pembahasan ini. Kemudian momentum ini juga kita jadikan sebagai alat evaluasi terkait dengan penerapan peraturan Bupati nomor 12 kemarin. Coba kita lihat sebesar apa capaian prevalensi daripada penurunan stunting kita pasca berlakunya ini Pergub nomor 12. Apakah dia punya variabel atau indikator determinan terhadap tingkat penurunan itu atau malah konstan atau malah tidak berpengaruh? Nah, ini kita harus coba evaluasi dari aspek mana. Apakah dari aspek kelembagaan yang tidak jalan, apakah aspek sumber daya manusia yang tidak jalan, atau stakeholder tidak terintegrasi dan tidak terpadu dalam rangka penanganan stunting ini. Ini yang kemudian ini diharapkan akan muncul sebagai satu ide-ide yang menjadi penguatan dalam rangka membuat ini. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mari kita langsung saja masuk di draftnya. Namun sebelum itu saya ingin ingatkan lagi bahwa untuk sementara ini ada dua alternatif yang akan kita lakukan. Opsi satu yaitu peraturan Bupati nomor 12 kita adakan perubahan menyesuaikan dengan Perpres 72/2021. Dengan demikian hanya ada beberapa pasal-pasal tertentu yang diubah dalam tanda kutip, ada redaksional yang diubah dan ada pasal yang disisipkan sebagai suatu ketentuan baru untuk mengakomodasi apa yang ada di Perpres 72. Opsi kedua Bapak Ibu sekalian,
kita buat lagi peraturan bupati yang baru, mencabut yang lama, karena tidak bisa berlaku dua-dua. Jadi minimal salah satunya yang ini yang kita cabut yang lama. Daerah harus menargetkan untuk penerbitan peraturan bupati tentang kewenangan desa. Ya. Hutan itu udah betul, karena kalau direvisi tentu ada alasan kenapa direvisi. Di review juga mungkin ada dua, yang kita mau review di tekstualnya atau kontekstualnya. Saya kira kalau soal teks, ya kita tidak perlu hadir. Saya kira tata hukum sudah selesai itu, karena tinggal masukkan landasan-landasan hukumnya, apa saja tambahannya, apa yang itu penting. Tapi kalau kita yang kita mau lihat, ini kontennya apa di samping mau dirubah? Apakah tidak berjalan ini sampai penurunan stunting itu? Kasih gambaran sedikit saja. Harusnya kan ada tim yang memaparkan sekarang soal apa yang terjadi dengan Pergub yang kemarin itu, perbandingannya. Contoh, 2019, alhamdulillah kita cuma dapat 10 lokus. 2020, innalillah, bertambah lagi 10, jadi 20. Secara konten, gagal kita. Sekitar 5 sekarang. Lebih naik lagi gitu ya, kira-kira gitu. Sekarang katanya semua mau di saya gitu. Jadi kalau begitu, apa yang terjadi? Sampai mau bertambah 10. Apakah karena terbuknya yang gagal menggerakkan OPD, semua stakeholder dalam rangka menurunkan lokus tangga di mana? Mana datanya? Itu yang pertama. Ya kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Yang kedua, kalau kita bicara konten, harusnya sekarang sudah ada tim yang mencoba untuk memaparkan semacam hasil observasi atau asesmen dari 15 OPD ini, apa yang terjadi di sana. Saya senang tadi itu, saya baru saja diskusi kecil di belakang dan itu diulang dari Kadis. Ada dua kata yang harus kita padankan. Pertama lokus, yang kedua fokus. Bukan hampir, semua OPD terkait 15 OPD hari ini itu mendapat anggaran penanganan stunting, lokus stunting. Sekarang pertanyaannya, apakah anggaran itu fokus dalam lokus stunting, ataukah anggaran habis dilaksanakan untuk stunting, gugur kewajiban, tapi tidak fokus pada anggaran stunting. Seumur-umur kita melaksanakan perbaikan stunting, maka seumur-umur itu kita melakukan nol. Karena memang anggaran habis bukan pada fokus, bukan pada lokus. Sekarang kita nggak direview. TU itu dapat anggaran macam-macam banyak itu, fokus nggak pada lokus. KBN fokus nggak pada lokus. Jadi permasalahan kesehatan dari stunting ini itu disebabkan oleh 4 faktor. Faktor pertama itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini pengaruhnya terhadap permasalahan ini itu sebesar 40%. Kemudian ada faktor perilaku sebesar 30%. Dan ada faktor akses pelayanan kesehatan itu 20%. Dan ada faktor genetik atau keturunan sebesar 10%. Organisasi semua OPD yang terlibat di dalam penyelesaian permasalahannya. Nah, ini yang kita lihat selama ini, seperti apa daya ungkit yang diberikan terhadap baik regulasi yang sudah ada hari ini, yaitu Pergub nomor 12 ya tahun 2020. Bagaimana gregetnya setiap OPD yang harus hadir di dalam penyelesaian permasalahan ini yang dilihat dari sisi sensitifnya. Lakukan terkait dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Jeneponto, kita melakukan revisi regulasi penanggulangan stunting. Sebelumnya kan kita sudah ada Pergub nomor 12 tahun 2020, tetapi dengan adanya Perpres yang baru di tahun nomor 72 tahun 2021, tentunya kita ingin melakukan sinergi, melakukan perubahan-perubahan yang ter-up-to-date terkait dengan penanggulangan stunting. Makanya kami melakukan revisi terkait Pergub yang ada. Harapan kami hari ini dengan adanya beberapa stakeholder, ada dari Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas kantor BKKBN, dari Bapeda, bagian hukum, Pak Asisten, tentunya ini akan diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran yang bagaimana nanti penanggulangan stunting di Kabupaten Jeneponto bisa kita atasi. Untuk upaya-upaya tersendiri Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Zero Stunting 2023 itu kira-kira bagaimana gitu? Upaya-upaya yang kita sudah lakukan tentunya banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan. Kita sudah sampai pada aksi kan ada
aksi-aksi yang dilakukan itu ada 8 aksi, dan tentunya kita akan melakukan secara bertahap, dan itu kita sudah lakukan aksi 1 sampai aksi 5. Mudah-mudahan 1 tahun ini kita sudah bisa sampai ke aksi 8. Tetapi terlepas dari itu kami mengharapkan peran serta dari semuanya, karena untuk penanggulangan stunting itu bukan hanya Dinas Kesehatan. Di Kabupaten Jeneponto banyak instansi perangkat daerah sebagai pengampunya, misalnya untuk perbaikan jalan tentunya itu dari Dinas PUPR, ada juga anggaran terkait dengan pembangunan sanitasi itu dari PUPR, kemudian dari Dinas Pemukiman untuk bedah rumah bagi keluarga-keluarga stunting, kemudian pembinaan keluarga balita ada dari BKB, dari BKKBN, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan tentunya. Kolaborasi inilah yang diharapkan akan membuat mudah-mudahan insya Allah zero stunting di tahun 2023 sesuai dengan visi dari Bapak Bupati Jeneponto Smart tahun 2023. Harapan kita seperti itu.